Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian terakhir kami tentang heterojunction CuO-ZnO untuk pemecah air fotoelektrokimia. Jadi topik ini hasil penelitian ini sudah diterbitkan, dipublikasikan di Langmuir, salah satu jurnal dari American Chemical Society, dan diseminarkan pada International Advanced Technology and Taiwan Japan Engineering Forum di Taipei tanggal 11 sampai 13 Maret 2025. Nah, jadi latar belakang dari pengembangan penelitian ini adalah, jadi kalau hidrogen ini dipandang sebagai salah satu pembawa energi yang menjanjikan. Karena hidrogen memiliki energi spesifik yang tinggi dan pembakaran yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena hasil pembakaran hanya berupa air. Saat ini, sebagian besar hidrogen diproduksi melalui steam methane reforming. Ini adalah sebuah proses produksi yang sudah sangat matang. Tetapi proses ini berlangsung pada suhu 700 sampai 1000 derajat Celcius dan tekanan tinggi 3 sampai 25 bar. Nah, selain itu, proses ini juga meninggalkan jejak karbon. Jadi ada emisi karbon dioksida yang cukup besar. Alternatifnya adalah menggunakan elektrolisa air. Ini juga merupakan sebuah teknologi yang sudah matang yang bebas emisi. Tetapi modal untuk membuat investasi yang dibutuhkan untuk teknologi ini tinggi dan juga biaya listrik untuk mengelektrolisis juga cukup tinggi. Nah, salah satu pendekatan yang saat ini sedang banyak dikembangkan adalah menggunakan fotoelektrokimia. Ada beberapa elektrokatalis yang sudah banyak dikembangkan, salah satunya adalah CuO ini. Nah, CuO ini merupakan bahan yang semikonduktor yang murah. Dia bisa menyerap energi sinar matahari dalam semua rentang gelombang tampak dari 200 nanometer sampai 700 nano dan bisa tetapi CuO mempunyai mobilitas pembawa yang rendah dan juga stabilitas fotokorosinya jelek. Jadi ini merupakan sebuah tantangan bagaimana kita bisa memperbaiki stabilitas ini, kemudian menekan pasangan elektron lubang yang dihasilkan karena foto. Rekombinasi kembali ini ya. Nah, penyelesaiannya salah satunya dengan pembentukan heterojunction, yaitu CuO yang tipenya P dengan ZnO yang memiliki tipe N. Jadi ini pembentukan heterojunction yang sudah umum melalui dua proses biasanya, two-step proses. Pembentukan lapisan CuO kemudian deposisi ZnO. Nah, ini biasanya kalau dengan menggunakan coating yang biasa, ada binder dan juga karena CuO dan ZnO ini merupakan konduktivitasnya kurang bagus, maka biasanya ditambah dengan bahan konduktif seperti karbon. Selain itu, untuk membuat coating ada binder atau perekat. Nah, untuk membuat sambungan antara current collector atau pengumpul arus dan elektrokatalis yang bagus, ini salah satunya adalah dengan metode elektrokimia. Jadi ini substratnya nanti yang sebagai pengumpul arusnya, kemudian dilapisi dengan secara elektrokimia. Jadi dalam hal ini kami usulkan menggunakan anodisasi. Jadi CuO-nya juga berasal dari CuO-nya itu sendiri. Jadi CuO berasal dari CuO sendiri dengan anodisasi terbentuk CuO. Kemudian baru ZnO dideposisikan. Nah, ini sudah diterbitkan di Langmuir tahun 2024. Nah, ini adalah hasil dari photosem dari anodisasi CuO foil. Jadi ada dua substrat yang kita gunakan dalam bentuk foil dan dalam bentuk mesh. Dalam bentuk foil ini adalah berupa baik
CuO yang ditumbuhkan dalam CuO foil maupun dalam CuO mesh, semuanya berupa nanoplate yang tersusun secara vertikal. Ini adalah, kalau ini meshnya bentuknya seperti ini. Kemudian setelah dideposisi, dielektrodeposisi dengan ZNO, ada banyak variasi. Ini bisa ada yang seperti spherical, bola, ada yang mirip-mirip bunga, ada yang seperti tetap plate. Ini tergantung pada waktu elektrodeposisinya. Kalau dilihat dari raman spektranya, spektra raman, ini sudah terbentuk CuO2 ketika sebelum dipanaskan ini masih ada sedikit CuO2 kali, tetapi sebagian besar CuO. Tapi setelah dipanaskan pada 300 derajat Celcius, hampir semuanya sudah berubah menjadi CuO dan CuO2 kali sudah tidak terdeteksi lagi. Begitu juga dengan XRD. Ini rangkuman dari beberapa kondisi operasi dan hasil yang didapat. Jadi ini substratnya ada dua, CuO foil dan CuO mesh. Kalau CuO foil awalnya surface areanya, luas permukaannya adalah 2,02 meter persegi per gram. Sedangkan untuk mesh 66,43. Jadi ini dengan adosisasi dan kemudian elektrodeposisi, jadi ini CuO plus ZNO 40 menit, ini 80 menit, 120 menit. Luas permukaan, kalau di dalam substratnya CuO foil, kenaikannya tidak begitu signifikan, tidak begitu tajam. ZN kontennya hampir sama juga. Kemudian tetapi kalau dalam CuO mesh, dari 66 naik cukup tajam. Bisa menjadi 102. Nah, rute pembentukannya, kira-kira kalau di dalam anodisasi itu CuO dianodisasi menjadi CuO2+ dengan melepaskan elektron. Dan ada reaksi samping H2O plus O2 menjadi H2O menjadi O2 gas plus H+ dan 4 elektron. Ini ada reaksi anodik. Nah, oksigen di sini juga dibutuhkan dalam pembentukan CuO. Nah, kemudian di dalam fasa cairnya, di dalam larutannya CuO2+ dengan adanya OH- bentuk CuOH 2 kali mungkin padat, tetapi dengan kelarutan dari CuO2 kali ini adalah tinggi kalau dia terbentuk, jadi membentuk CuOH4 2-. Dan ini yang kemudian merubah menjadi CuO. Sedangkan untuk ZNO dengan adanya itu oksigen ya, di air direduksi menjadi oksigen OH-, kemudian ini yang bisa oksigen direduksi menjadi OH- dan kemudian Zn2+-nya. Jadi ini larutan ZnCl2-nya dijenuhkan dengan oksigen dalam hal ini. Nah, oksigen nanti berperan untuk bisa membentuk ZNO, lapisan ZNO di atas permukaan C. Nah, ini adalah untuk melihat band gap ya, dengan menggunakan UV vis near spectra dan dibuat menjadi istilahnya plot taub. Jadi kalau ini adalah panjang gelombang dan ini absorbansinya. Ini untuk CuO pada Cooper foil. Kalau kita perhatikan di antara deret ini terjadi perubahan slope. Di sini nih kalau ditarik garis slope-nya ini adalah kemudian intercept ya, ini merupakan ya, titik ini merupakan titik yang merupakan band gap celah pita dari CuO, yaitu 1,4 elektron volt. Cukup sempit sehingga ini bisa menyerap sebagian besar spektrum sinar tampak. Tetapi cenderung kurang stabil. Nah, kemudian untuk ZNO ini hanya ZNO saja pada foil tembaga. Di sini untuk ini didapatkan, kalau ditarik garis kemudian interceptnya ini didapatkan 3,3 elektron volt. Jadi ini memiliki stabilitas yang lebih baik. Tetapi sinar yang bisa diserap ini terbatas. Biasanya hanya di daerah UV, mendekati UV atau biru. Nah, ketika membentuk heterojunction ini menjadi 3, elektron volt. Jadi terletak antara CuO dan ZNO ini mampu mengeksitasi cahaya sinar tampak. Jadi ini ideal untuk aplikasi fotokatalis. Nah, kemudian untuk
menguji kinerja fotoelektrokimianya, kita menggunakan susunan alat seperti ini. Jadi ini ada jendela kaca seperti ini yang nanti bisa meneruskan sinar dari solar simulator berupa lampu xenon 300 watt. Jadi cahaya dari lampu xenon ini mendekati spektrum cahaya dari sinar matahari. Jadi kalau kita lihat ini untuk CUO, ada di daerah ini open circuit OCP-nya tinggi sekali, tapi dengan heterojunction CuO-ZNO menjadi rendah. Jadi yang rendahnya ini merupakan menandakan bahwa CuO-ZNO ini efektif untuk mengeksitasi elektron ke pita konduksi dan kemudian membentuk pasangan elektron lubang. Jadi ini kesetimbangannya lebih rendah, mampu melepaskan hidrogen. Nah, kalau dilihat dari linear sweep voltammetrinya ini juga sama untuk ini pengaruh dari intensitas sinar. Jadi kalau 0 sun ini berarti dalam gelap, jadi tidak ada sinar. Ini ada di sini arus fotonya. Kemudian kalau setengah agak turun dikit, kalau satu sinar matahari menjadi sangat bagus. Ini outset potensialnya menjadi lebih tinggi. Nah, kalau dibandingkan dengan benchmark yang sudah umum dipakai biasanya pada satu, ya ini nih. Jadi benchmarknya jadi ini dilihat arusnya ya, pada sekitar 0,1. Ini 0 arus tertinggi. Ini untuk potensial, ini bisa menghasilkan arus yang paling besar. Arus absolutnya. Jadi untuk yang CuO ZNO pada foil ini CuO saja, kemudian ini foil CuO ZNO, ini foil CuO ZNO 80 menit, ini 120 menit. Sedangkan untuk yang mesh ini jauh lebih besar ya arusnya. Ini mencapai 0,7 mA per cm persegi. Sedangkan untuk yang foil paling tinggi hanya 0,25 mA per cm persegi. Jadi menggunakan yang mesh ini ternyata sangat menguntungkan. Salah satu penyebabnya adalah karena luas permukaannya yang besar. Nah, kalau dilihat dari kurva polarisasi untuk ini hydrogen evolution reaction untuk pelepas hidrogen, ya. Jadi benchmarknya rapat arusnya sekitar 10 mA per cm persegi. Ya. Jadi ini kalau dilihat 10 mA persegi kita ambil voltnya, maka CuO 519 mV, kemudian CuO ZNO pada foil ya, yang atas ini foil 440 mV, kemudian kalau CuO pada mesh 491 dan CuO ZNO pada CuO mesh 379 mV. Ini yang terendah. Jadi ini menandakan kinerja untuk fotoelektrokimia untuk memecah air. Jadi ini dalam hal ini khususnya reaksi pelepasan hidrogen. Jadi air dioksidasi menjadi hidrogen, direduksi menjadi hidrogen ini menjadi paling bagus karena memiliki potensial yang kecil. Jadi dengan kata lain energi yang dibutuhkan untuk memecah air menjadi lebih kecil. Kalau dilihat dari tabel plotnya juga sama, menghasilkan CuZNO pada mesh ini slope-nya adalah 112,49. Ini seperti energi kinetiknya menjadi energi aktivasinya menjadi kecil, sehingga ini menunjukkan bahwa lebih mudah untuk melepaskan hidrogen dari air. Nah, kita juga mencoba menghitung applied bias photon to current efficiency APBE. Jadi diukur pada minus 0,6 versus reversible hydrogen electrode. Ini pada kondisi terus-menerus ya dikasih sinar. Definisi dari APBE dalam persen adalah arus kali 0 dikurangi dengan RHE dibagi dengan P. P adalah intensitas dari pencahayaan dikalikan dengan 100%. Nah, kalau kita lihat di data ini bahwa CuZNO ini pada mesh efisiensi konversinya tertinggi. Ya, ini efisiensi konversinya 2,4%, jadi hampir tidak ada. Sedangkan yang
setelah dilakukan dalam jangka waktu yang lama, untuk yang CuZNO pada MES ini tidak begitu turun ya, turunnya kecil sekali. Sedangkan yang ini pada CuO saja itu penurunannya 86% ya awalnya Desi. Jadi ini menunjukkan bahwa ini juga selain menghasilkan efisiensi yang tinggi untuk fotokarnya, juga menjamin bahwa CuZNO ini stabil terhadap foto korosi. Jadi sebagai kesimpulan, jadi aktivitas dari fotoelektrokimia reaksi pelepasan hidrogen ini dapat diperbaiki dengan mengkompositkan CuO yang berbentuk nanoplate yang ditumbuhkan secara vertikal dengan anodisasi dengan ZNO yang morfologinya seperti bunga yang dideposisikan dengan cara elektrodeposisi. Nah, nanostruktur CuZNO yang ditumbuhkan pada CuMES ini menunjukkan kinerja fotoelektrokimia yang lebih baik. Luas permukaannya juga lebih tinggi, mencapai 102,42 meter persegi per gram. Ini memberikan banyak tempat aktif untuk reaksi. Kemudian open circuit potensial dari CuZNO yang ditumbuhkan pada CuMES mencapai nilai yang terendah, yaitu minus 137, milivolt. Ini menunjukkan aktivitas fotoelektrokimianya lebih mudah ke arah reaksi pelepasan atau reaksi evolusi hidrogen. Kemudian over potensial pada benchmark atau rapat arus benchmark 10 mA per cm persegi untuk CuMES juga lebih rendah, 379 mV. Dan ini juga dari bahan fotokatod yang lain yang tadi ada di daftar itu, ini ternyata masih menghasilkan yang lebih rendah. Baik, jadi ini adalah hasil dari salah satu pekerjaan mahasiswa Dr. PMDSU yang ada di Laboratorium Elektrokimia dan Korosi, dan juga dibantu dengan mahasiswa master Roida Nabila. Dan penelitian ini didanai oleh Kemendikbud dengan hibah penelitian PMDSU. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini. Selalu ikuti perkembangan yang dikerjakan di Lab Elektrokimia dan Korosi Departemen Teknik Kimia ITS melalui kanal Elkimkor. Sampai jumpa.